merekomendasikan untuk menghindari dari sifat munafik tersebut. Baiklah, sebelum kita memulainya, kalian amati gambar orang yang memegang topeng berikut ini. Teman-teman semua, penasaran gak sih munafik itu apa? Munafik adalah orang yang memiliki sifat nifak. Nifak artinya menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Nifak ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang munafik diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksaan yang paling pedih, yaitu masuk neraka yang paling dasar. Neraka yang paling dasar adalah neraka Hawiyah. Nah, dalam neraka Hawiyah ini berisi orang-orang munafik. Neraka Hawiyah adalah neraka yang paling panas karena berada di paling dasar. Terus orang munafik itu orang yang kayak gimana? Nah, orang munafik ada ciri-cirinya untuk membedakan dia orang munafik atau bukan. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala ayatul munafiki salasa, ida hadasa kadzaba, wa ida wa'ada akhlafa, wa ida tumina khona. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa ciri orang munafik yang pertama, jika ia berbicara, ia selalu berdusta. Ciri munafik yang kedua yaitu apabila ia berjanji, ia selalu ingkar pada janjinya. Sedangkan ciri munafik yang ketiga yaitu ketika ia diberi kepercayaan oleh orang lain atau diberi amanah oleh orang lain, maka ia akan berkhianat. Nah, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Ada beberapa dampak yang merugikan bagi dirinya ketika ia menjadi orang yang munafik. Dampak pertama ketika menjadi orang munafik adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dampak yang kedua, tentu saja orang munafik akan berdosa karena ia menyakiti hati orang lain. Dampak yang ketiga, dia tidak disukai oleh teman, keluarga, ataupun orang-orang di sekitarnya. Dampak selanjutnya yaitu dia tidak lagi dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika ia berbicara, tidak ada lagi yang percaya. Ketika ia berjanji, tidak akan ada lagi yang percaya.
dan dia tidak akan diberi amanah oleh siapapun karena sudah tidak ada lagi yang percaya. Dan dampak yang terakhir adalah dia tidak memiliki teman. Ih, serem banget ya gak punya teman. Teman-teman semua, ada loh caranya agar kita tidak menjadi orang yang munafik. Yang pertama, membiasakan untuk selalu berkata jujur. Karena ketika kita sekali berbohong, maka kita akan melakukan kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan itu. Cara selanjutnya yaitu harus menepati janji. Nah, agar semua janji bisa kita tepati, maka janganlah berjanji ketika senang. Jadi, semua yang kita janjikan sesuai dengan apa yang kita mampu. Cara yang terakhir adalah dengan cara kita selalu menjaga dan menjalankan amanah yang diberikan kepada kita oleh orang lain. Sekiranya itu saja pembahasan tentang munafik kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Baiklah anak-anakku sekalian, selesailah materi akhlak tercela tentang munafik kali ini. Maka kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa dalam pertemuan pada bab berikutnya tentang akhlak terpuji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok memegang topeng? Kenapa kok? Iya, kenapa dia memegang topeng? Abang, siapa yang suka bermain menggunakan topeng? Tidak. Ada yang memegang topeng? Tidak. Ada yang kecil bermain ya? Kalau TK atau kecil, memegang topeng. Nah, kenapa buku kita belajar sepertinya berkaitannya dengan gambar memegang topeng itu? Kenapa harus sampai tahu? Tujuannya itu kenapa dikaitkan dengan gambar orang memegang topeng? Nah, kalau topeng itu mukanya asli atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau asli itu seperti muka kita itu asli tanpa topeng. Nah, begitu pula dengan sifat munafik. Sifat munafik itu apabila dia menggunakan topeng, jadi aslinya itu tertutup. Ya, aslinya tertutup. Jadi tidak kelihatan aslinya. Dia menggunakan topeng. Artinya dia sedang berpura-pura. Apa yang dilakukan tidak sampai dengan ada di dalam hatinya. Itu. Nah, kita lihat lagi. Di sini kita mengetahui sifat nifaq, ya. Sifat nifaq itu berasal dari kata nafaq. Artinya berpura-pura. Yaitu apa yang diucapkan tidak sesuai dengan tindakannya. Ya, tidak sesuai dengan tindakannya, menampakkan kebaikannya, tapi menyembunyikan kebohongannya. Nah, orang nifaq itu disebut dengan munafik. Nah, munafik menurut istilah adalah orang yang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah, tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya. Oleh karena itu Allah sangat membenci sifat munafik. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham ya pengertian dari nifaq itu atau munafik? Ya. Sudah? Ya, kita lanjut berikutnya. Oke, ini ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik ada 3. Apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, apabila berkata berdusta atau berkhianat, ya. Nah, di sini ciri-cirinya misalkan gini. Gimana sih Bu yang dimaksud dengan
berkata dia berdusta, misalkan begini, dia berbohong, misalkan dia bilangnya sama mamanya sudah laporan sholat, kan ditanya, kamu udah sholat belum Zaki? Udah katanya. Tapi padahal dia sholatnya terpaksa, hatinya itu dia berat banget menjalankan sholat, padahal dari hatinya males banget. Ih, ngapain sih aku disuruh sholat? Aku kan males banget sholat. Tapi karena dia kelihatan bayinya, dia disayang sama mamanya, dia sholat lah dengan khusyuk. Kemudian misalkan dia bilang, aku sudah sholat Pak. Nah itu sama juga yang di hatinya itu tidak sesuai benar-benar dulu sama Allah melakukan sholatnya, karena pengen dia mamanya tidak marah. Tapi ada lagi yang parah nih, bilangnya sholat padahal tidak sholat. Nah itu ada banyak munafik tadi ya, munafik akal dan hati kita. Kemudian kita lihat lagi di sini, apa lagi? Nah apabila terjadi dia mengingkari, nah bagaimana tuh contohnya? Ada yang tahu? Bisa menjadi dia mengingkari. Jadi apa yang misalkan? Oh kata Wahyu, janji dijajani tapi tidak dijajani, berarti dia mengingkari. Terus janji belajar rumah teman terus nggak datang, tuh janji belajar rumah teman tapi nggak datang, rasanya bagaimana ya? Karena itu nggak datang pasti kesel ya. Nah apalagi ya ada lagi yang mau kasih contoh? Nah itulah salah satu contoh-contohnya ya. Nah sekarang kita lanjut ke kita tepuk dulu ya. Sekarang punya tepuk sifat munafik. Apabila berkata dia berbohong, apabila berjanji yang bermain, apabila berkata dia berbohong, itu pasti sifat munafik. Nah berarti kalian sudah tahu ciri-ciri munafik itu apa saja dan tidak, kemudian sudah tahu temukannya, berarti nanti kalau misalkan kasih penjelasan tes kalian bisa menjawabnya. Baiklah, kita akan mengerjakan tugas. Silakan keluarkan buku tulisnya dan LKS-nya. Nah, buku tulis dan LKS-nya kalian lakukan diskusi tentang perilaku munafik di sekitar kalian, apa saja yang kalian temukan, misalkan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah. Ya, tugasnya kalian berhadapan-hadapan halaman محمد نبينا
على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. Oke, terima kasih buat kelompok Abu Bakar yang sudah menyampaikan satu. Dan kita tidak boleh berbohong, tidak boleh menampakkannya. Oke, terima kasih buat kelompok dari Mbak Tima.